Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, saya Muhammad Jalaluddin Asyuti dari kelas Informatika 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan bahasa asing ya, dari lanjutan video yang kemarin atau video yang kedua. Namun soalnya di sini berbeda, yaitu soal yang keempat. Kita baca dulu soalnya, yaitu buatlah program untuk menampilkan menu dan melakukan proses sebagai berikut. Menu yaitu menu 1 menghitung volume kubus, menghitung luas lingkaran, yang ketiga yaitu menghitung volume silinder. Input pilihan Anda gitu. Mau pilihan ini nih 1 2 3 ini. Nah, kita jelaskan dulu. Nah, untuk buatnya yaitu kita ini pilihan dulu. Integer, kenapa integer? Karena tipe datanya yaitu itu bilangan bulat, dimana kita akan memilih 1, 2, 3 dari pilihan yang tadi. Kemudian print, yaitu print 1 untuk menghitung volume kubus, kita samakan. Nah, yang kedua slash n, ini untuk membuat baris baru agar tidak ke samping ya. Slash n nomor 2 yaitu menghitung luas lingkaran, slash n 3 untuk menghitung volume silinder. Nah, ini juga sama ya. Kemudian pin slash n masukkan pilihan Anda. Nah, di sini kita scan untuk input datanya, yaitu %D atau I juga bisa. Nah, karena ininya integer gitu. Kalau float, maka ininya F dan pilihan gitu untuk memanggil ini. Nah, kita coba tampilkan dulu. Nah, nanti akan begini nih. Yaitu volume kubus, menghitung lingkaran, silinder, masukkan pilihan Anda. Gitu. Nanti kita bisa menginput antara 1, 2, 3. Gitu. Nah, dijelaskan masuk logikanya nih. Nah, jika pilihan 1 float, nah kita pilihan float ini karena tipe datanya nanti pecahan bilangan yang pecahan gitu. Mana sisi kubus kemudian volume kubus. Nah, print untuk masukkan datanya yaitu untuk menampilkan ya, lebih tepatnya gitu, untuk menampilkan datanya itu masukkan panjang sisi kubus. Nah, kemudian scan untuk inputnya gitu. Dari sisi panjang kubus ini scan yaitu %F yaitu karena ininya float, dan sisi kubus. Karena di sini kita akan memasukkan sisi kubusnya. Nah, kemudian di sini ada volume kubus nih. Nah, di sini itu merupakan rumusnya. Nah, pilih satu. Nah, panjang sisi kubus output volume kubus sama dengan sisi 3 gitu. Gitu. Nah, jadi ini sisi kali sisi ini yaitu rumusnya. Nah, kita lihat nih. Sisi 3 itu sisi kali sisi kali sisi kali sisi. Tuh. Kemudian ini print untuk menampilkan datanya yaitu volume kubus sama dengan misalkan ini persen 5.1 ini untuk 5.1 ini untuk menampilkan angka di belakang komanya itu supaya satu angka gitu, tidak banyak, supaya tidak pusing. Kemudian F ini yaitu karena ininya float. Kemudian volume kubus nih untuk memanggil hasil nilai dari rumus yang ada di sini, volume kubus ini yaitu sisi kali sisi kali sisi. Nah, jika kita tampilkan misalkan 1 volume kubus, nah masukkan TV jadi kubus misalkan 4. Nah, ini hasilnya yaitu volume kubus sama dengan 64 gitu. Nah, jika tidak pilihan 1 maka pilihan yang kedua yaitu float jari-jari luas lingkaran. Kenapa? Karena di sininya kita melihat dari soalnya juga. Nah, sini print untuk menampilkan data, yaitu masukkan panjang jari-jari lingkaran.
karena kita akan menginputkan jari-jari lingkaran ini. Nah, scan yaitu %f yaitu karena plot, kemudian jari-jari. Nih buat kode yang mau diinputkannya yaitu jari-jarinya. Nah, ini luas lingkaran yaitu sama dengan 3,14 kali jari-jari kali jari-jari. Ini apa? 3,14 ini dari mana? Dari soal, dari rumusnya yaitu yang ini. Nah, kemudian print untuk menampilkan datanya yaitu luas lingkaran sama dengan persen 5,1. Nah, ini untuk yang tadi saya katakan supaya di belakang komanya itu satu angka gitu, tidak banyak supaya kita tidak pusing. F-nya itu yaitu plot ini sendiri. Nah, luas lingkaran akhirnya untuk memanggil dari rumus yang ini 3,14 kali jari-jari kali jari-jari gitu. Nah, jika kita ini kan ya nomor 2 jari-jari lingkaran nomor 4 misalkan luas lingkaran sama dengan 50,2. Nah, ini hasilnya. Nah, lanjut. Jika tidak pilihan yang kedua, maka pilihan yang ketiga. Mana plot yaitu jari-jari, tinggi silinder, volume silinder. Nah, di sini kita print untuk menampilkan datanya yaitu masukkan panjang jari-jari lingkaran. Kemudian scan, sama scan ini untuk input data. Nah, %f yaitu karena plot dan jari-jari. Karena kita akan menginputkan jari-jari kanan. Nah, di sini masukkan tinggi silinder untuk menampilkan tinggi silinder, kemudian scan untuk menginputnya ini, menginputkan tinggi silinder, data yang akan dimasukkan gitu, angka yang dimasukkan. Nah, kemudian di sini kalau aja yaitu volume silinder, di mana rumusnya yaitu 3,14 dikali jari-jari dikali tinggi silinder. Nah, ini rumusnya ya. Kemudian print untuk menampilkan data tersebut. Nah, volume yaitu kita ketikkan aja volume silinder misalkan sama dengan persen 5,1 yaitu di mana untuk menampilkan angka di belakang koma itu supaya 1 itu. Dan F ini yaitu float itu sendiri, kemudian volume silinder nih. Ini untuk memanggil data yang ada di rumus ini nih, hasil yang ada yang nanti yang sudah dirumuskan. Nah, kita coba saja. Nah, misalkan nomor 3 nih kita untuk volume silinder, masukkan jari-jari lingkaran misalkan 4, tinggi silindernya 6. Nah, volume silinder yaitu 301,4. Nah, tadi fungsi yang 5,1 itu supaya di belakang komanya itu satu huruf atau satu angka, bukan satu huruf ya, salah, satu angka. Nah, ini dia. Nah, kemudian kita baca nih. Nah, udah itu kan udah yang semuanya. Jika pilihan selain 1, 2, 3, tampilan pesan kesalahan. Nah, ini fungsi dari else. Jika tidak pilihan yang 3 ini, maka print pilihan Anda tidak tepat. Kita contohkan. Nah, kita contohkan. Misalkan kan ini cuma sampai 3 nih, 4. Nah, maka akan muncul pilihan Anda tidak tepat. Sama yang kayak ini nih. Nah, mungkin itu saja penjelasan sejarah singkat dari saya. Mohon maaf bila terlalu cepat atau masih banyak kekeliruan gitu dalam penyebutannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.